Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami yaitu tentang etika komunikasi dengan industri 5.0 dalam pemerintah. Sebelum kita mulai diskusi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Afrizal Zikri Arifah dengan NIM akhir 131 dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Muhammad Eka Aditya Ramadhani dengan NIM akhir 113. Oke, setelah perkenalan kita akan masuk ke gambaran umum. Gambaran umum yang akan kita bahas pada presentasi pada malam ini. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada masalah utama, yang ketiga pendapat ahli, yang keempat tujuan dan manfaat, yang kelima studi kasus, yang keenam ada kesimpulan, yang ketujuh ada penelitian di masa depan, dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu ada referensi. Nah, untuk bab pertama yaitu pendahuluan, yaitu jurnal satu. Pada jurnal dengan judul Human Centric Collaboration and Industry 5.0 Framework in Smart Cities and Communities yang membahas peran teknologi disruptif dalam mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya yaitu SDG poin 3 yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Setelah itu ada SDG poin 4 yaitu pendidikan berkualitas dan SDG poin 9 yaitu inovasi dan infrastruktur serta SDG poin 11 yaitu kota dan komunitas berkelanjutan fokusnya pada integrasi teknologi industri 5.0 dan masyarakat 5.0 di kota cerdas atau smart cities. Dan untuk pendahuluan jurnal kedua, yaitu membahas seputar etika komunikasi pemerintah, serta menyoroti seperti transparansi dan akuntabilitas serta ketegangan antara etika profesional dan kepentingan politik. Nah, untuk masalah utama pada jurnal satu sendiri yaitu ada dua. Yang pertama yaitu kesenjangan dalam integrasi teknologi. Tidak ada pemahaman yang cukup terkait bagaimana teknologi industri 5.0 dan masyarakat 5.0 dapat secara bersamaan diterapkan di kota cerdas untuk mendukung SDGs. Yang kedua, yaitu tantangan etika dan privasi penggunaan teknologi seperti AI, IoT, dan Big Data menimbulkan kekhawatiran terhadap privasi data dan kemungkinan penyalahgunaan informasi, terutama dalam pengumpulan dan analisis data kesehatan masyarakat. Untuk masalah utama pada jurnal kedua, yaitu ada dua juga, yaitu politisasi komunikasi pemerintah dapat mengabaikan kepentingan publik, dan yang kedua yaitu manipulasi informasi oleh praktisi hubungan masyarakat meningkatkan ketidakpercayaan publik. Untuk pendapat ahli sendiri pada jurnal satu yaitu menurut AMR Adel dan Nur HS Alani, keduanya menekankan peran kolaborasi manusia atau mesin dalam kerangka industri 5.0 dan masyarakat 5.0 untuk mendukung keberlanjutan serta inovasi berbasis teknologi. Untuk pendapat ahli jurnal kedua yaitu menurut Frank Banks dan kawan-kawan pada 2007, demokrasi yang sehat membutuhkan transparansi komunikasi pemerintah. Dan menurut Horizon dan Galway pada 2005 mengatakan yaitu penerapan kode etik dalam komunikasi pemerintah. Untuk tujuan dan manfaatnya sendiri mungkin akan bisa dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu kepada Adit kami persilahkan. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat pada jurnal satu. Yang pertama itu mengembangkan kerangka kerja kooperatif yang memadukan teknologi disruptif dengan desain yang berpusat pada manusia. Yang kedua, menyediakan panduan bagi pembuat kebijakan dan peneliti untuk memanfaatkan teknologi demi mencapai SDGs. Lanjut. Baik, di sini tujuan dan manfaat jurnal kedua. Yang pertama ada mendorong komunikasi yang etis dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Yang kedua, memberikan kerangka kerja untuk evaluasi etis dalam pengambilan keputusan komunikasi. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Nah, jadi jurnal yang pertama itu tentang analisis SWOT dan berbagai studi kasus untuk mengevaluasi pendekatan terintegrasi dalam kota cerdas, seperti penggunaan AI untuk diagnosis penyakit dan IoT untuk pemantauan kesehatan. Lanjut. Untuk yang jurnal kedua, komunikasi pemerintah yang etis memerlukan penginternalisasian nilai-nilai kebijakan oleh agen komunikasi untuk menghindari skandal dan jebakan etika. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian di masa depan. Yang pertama itu untuk jurnal satu, untuk penelitian lebih lanjut terkait dampak sosial ekonomi dari teknologi, strategi untuk mengatasi resistensi, dan pendekatan untuk mengurangi risiko etika dan keamanan. Lanjut. Penelitian di masa depan untuk jurnal kedua, yang pertama itu pengembangan etika terapan dalam komunikasi pemerintah. Yang kedua, dampak digitalisasi pada profesionalisme komunikasi pemerintah. Lanjut. Di sini adalah beberapa referensi yang kami berikan. Ya, saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada Zikri. Oke, terima kasih Adit atas pemaparannya. Mungkin itu saja presentasi yang kami sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.